Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu pada mata kuliah metode numerik. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu metode pada metode numerik yang kita kenal, yaitu metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson atau metode singkat dengan NR ini merupakan metode yang paling disukai atau paling banyak digunakan di bidang sains maupun rekayasa. Mengapa? Karena pada metode ini memiliki kecepatan konvergensi yang sangat tinggi. Artinya untuk memperoleh solusi suatu persamaan, kita memerlukan sedikit iterasi ataupun langkah untuk memperoleh solusi yang memenuhi solusi yang sangat dekat dengan akar sejati atau solusi sejatinya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satunya. Supaya kita lebih paham dengan metode ini, maka kita sebaiknya berusaha untuk menurunkan bagaimana menurunkan Newton-Raphson ini. Adapun caranya untuk memperoleh rumus Newton-Raphson ini dengan ada dua cara yang kita kenal. Penurunan Newton-Raphson atau NR secara geometri, kemudian dengan bantuan deret Taylor. Oke, yang pertama dengan bantuan geometri. Secara geometrik kita perhatikan sebuah fungsi, kita tinjau sebuah grafik di bidang XY. Misalnya kita sebut fungsi Y sama dengan dx. Fungsi ini misalnya ketika X sama dengan Y, ada sebuah garis yang menyinggung kurva ini, kurva dx. Sebelah garis fx, ini adalah garis fx. Garis fx yang menyinggung dengan gradien f aksen xy yang menyinggung kurva dx di y. Kemudian garis ini akan memotong sumbu x, anggaplah kita xy tambah 1. Oke. Berdasarkan gambar ini, kita dapat menurunkan gradien garis fx. Misalnya m itu sama dengan f aksen x, itu tidak lain adalah delta y per delta x, itu sama dengan delta y nya adalah yang ini fxy dikurangi fxy plus 1 per delta x, dan adalah xy min xy plus 1. Ini adalah gradien garis yang menyinggung kurva dx di y, misalnya di xy. Maka dapat kita lihat bahwa nilai kurva ketika xy plus 1 adalah sama dengan 0, sehingga kita dapat pindah ruas xy min xy plus 1 itu sama dengan fxy per f aksen xy. Kemudian kita pindah ruas, maka min xy plus 1 sama dengan min xy plus fxy per f aksen xy. Kemudian
kita kalikan minus xi plus 1 akan menjadi ini xi min f xi per f aksen xi. Kemudian ada satu syarat untuk menghindari pembagian terhadap 0, maka ada syaratnya f aksen xi tidak boleh sama dengan 0. Ini adalah rumus dari Newton-Raphson. Dari rumus ini kita dapat mencari, tugas kita adalah mencari xi plus 1, yaitu persamaan yang kita perolehnya adalah merupakan rumus Newton-Raphson. Dari rumus ini kita dapat melakukan perhitungan untuk pencernaan secara berulang-ulang. Maksudnya, misalnya dari sini kita lihat xi di sini adalah xi merupakan tebakan awal, dapat kita katakan sebagai tebakan awal. Anggaplah x ini untuk x0, kemudian xi plus 1. Xi plus 1 merupakan misalnya untuk istilah pengulangan untuk tebakan awal, untuk langkah untuk tebakan awal ini untuk merupakan pijakan kita untuk melakukan perhitungan atau perhitungan pengulangan atau iterasi selanjutnya. Misalnya untuk penghitungan awal, kita dari tebakan awal ini kita dapat memperoleh akar pada langkah pertama. Misalnya x0 tambah 1 itu adalah x0 min f xi x0 per f aksen x0. Nah, selanjutnya ini untuk langkah ini langkah ke 0, langkah ke 0 itu dengan tebakan langkah pertama ke 1 kita peroleh melalui tebakan awal. Kemudian langkah kedua kita peroleh dari langkah pertama 1 tambah 1 itu sama dengan x1 min f x1 per f aksen x1. Langkah kedua ketiga kita peroleh dari langkah kedua dan seterusnya. Oke. Ini merupakan gambaran dari proses pengulangan dari metode Newton-Raphson ini yang berdasarkan rumus yang kita peroleh ini, yaitu xi plus 1 sama dengan xi min fxi per f aksen xi. Ini adalah merupakan pengulangan dari tebakan awal, pengulangan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sampai kita memperoleh suatu akar yang sangat dekat dengan akar sejati. Adapun akar untuk karena proses ini akan berlanjut, maka perlu ada suatu kriteria untuk menghentikan pengulangan ini. Adapun kriteria yang untuk menghentikan kapan kita berhenti, maka kita perlu memberikan suatu batas. Misalnya kita batas interval, yaitu xi plus 1 min xi itu lebih kecil dari epsilon. Ini merupakan galat relatif hampiran. Kemudian ini merupakan kondisi berhenti. Ini merupakan kondisi berhenti proses pengulangan dari pencarian akar menggunakan metode Newton-Raphson ini.
Adapun menggunakan ada lagi XI plus 1 min XI per XI plus 1 lebih kecil dari delta. Ini merupakan galat relatif hampiran. Nah, kemudian epsilon dan delta ini merupakan nilai yang kita tentukan, yang bilangan yang kecil, yang menggambarkan lebar interval. Semakin sempit intervalnya, maka kemungkinan semakin sempit intervalnya, kemungkinan akar yang kita peroleh itu akan semakin dekat dengan akar sejatinya. Oke, ini adalah dari pembahasan ini kita peroleh bagaimana menurunkan rumus Newton-Raphson dengan secara geometri. Kemudian kita peroleh prosedur atau proses pengulangan untuk memperoleh akar sampai kondisi yang kita sudah tentukan dengan menetapkan suatu lebar interval dengan misalnya lebih kecil, lebar intervalnya kita tentukan lebih kecil dari epsilon, ataupun dengan galat galat hampirannya itu lebih kecil dari delta, dengan epsilon dan delta ini bilangan yang sudah kita tentukan, yang bilangan yang sangat kecil. Oke, untuk lebih dekat dengan Newton-Raphson ini, kita akan meninjau suatu kasus khusus bagaimana mengaplikasikan Newton-Raphson ini pada suatu permasalahan. Oke, berikut adalah contoh atau kasus khusus penerapan atau aplikasi metode Newton-Raphson untuk mencari akar dari fungsi fx sama dengan eksponensial x minus 5x kuadrat. Oke, pada contoh ini kita diminta untuk menggunakan metode Newton-Raphson. Kemudian kita gunakan nilai epsilon yang merupakan syarat berhenti pada pengulangan dari metode ini, yaitu epsilon sama dengan 10 pangkat min 5. Kemudian tebakan awal yang kita gunakan adalah x0 sama dengan 0,5. Oke, berikut adalah penyelesaiannya. Turunan dari fungsi ini adalah f aksen x sama dengan eksponensial x minus 10x, yang merupakan garis singgung dari fungsi atau kurva fx. Adapun prosedur pengulangan dari Newton-Raphson yang sudah kita peroleh yang tadi, yaitu xi plus 1 sama dengan xi minus eksponensial xi min 5xi kuadrat per turunannya eksponensial xi minus 10xi. Nah, dari sini kita berikan tebakan awal, yaitu x0 sama dengan 0,5. Oke, 0,5. Di sini kita buatkan tabel pengulangannya. Ini adalah pengulangan untuk yang tebakan awal 0,5, tidak ada pengulangan. Kemudian pengulangan pertama. Pada pengulangan pertama kita adalah x1. X1 itu tidak lain adalah x0 tambah 1. Oke. X0 tambah 1 itu sama dengan I-nya sama dengan 0. X0 tidak lain 0,5 eksponensial x0 minus 5x0 kuadrat per eksponensial x0 min 10x0 kuadrat. 10x0 dan x0 ini adalah 0,5 sebagai tebakan awalnya. Kita substitusikan seperti biasa, 0,5 minus eksponensial 0,5 minus 5 kali 0,5 kuadrat per eksponensial 0,5 dikurangi dengan 10 kali 0,5, hasilnya 0,61896. Untuk pengulangan kedua ini yaitu boleh kita taruh ada x2 itu sama dengan tidak lain adalah x1 plus 1 sama dengan
I nya sama dengan 1, di sini berarti X1 min eksponensial X1 min eksponensial 5 X1 kuadrat per eksponensial X1 min 10 X1. Tinggal X1 ini adalah ini 0,618 X1 0,618976. Kita substitusikan ke sini, ke eksponensial pangkat ini dikurangi 5 kali ini kuadrat dikurangi dengan eksponensial ini, bilangan ini dikurangi dengan 10 kali ini, hasilnya adalah ini. Begitu seterusnya untuk pengulangan ketiga. Ini adalah sebagai X3 itu sama dengan tidak lain X2 tambah 1 itu sama dengan X2. Oke, bahkan X2 sama dengan min eksponensial dan seterusnya min tidak ada tempat. Nah, dan seterusnya kita kita peroleh X3. Kemudian dari X3 ini kita peroleh X4. Nah, kita perhatikan ini adalah lebar interval. Lebar intervalnya adalah sekian, 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 sekian. Dan di sini kita lihat kalau di sini awalnya adalah sekitar 10 pangkat minus 4, masih lebih besar dari lebar interval epsilon ini. Tapi di sini 10 lebih kecil dari 10 pangkat min 6. Jadi berdasarkan syarat ini, syarat berhentinya lebar intervalnya lebih kecil dari nilai epsilon ini, maka proses pengulangan dari metode ini dapat dihentikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada iterasi keempat kita peroleh hampiran akar atau hampiran solusi dari fungsi fx sama dengan eksponensial x minus 5x kuadrat dengan nilai hampiran x sama dengan 0,605267. Dari contoh ini saya berharap dari contoh ini kita dapat memahaminya bagaimana mengaplikasikan metode Newton-Raphson. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.